berbagai murka alam menerpa negeri Donald Trump. Dipercaya, akibat hukum yang tak ditegakkan dengan adil. Gelombang hidayah pun semakin deras. Jumlah mualaf di negeri itu meroket, seolah alam sendiri menuntun manusia menuju cahaya Islam. Di tengah fenomena ini, Donald Trump justru tetap keras kepala, berambisi menguasai jalur Gaza. Kritik dari komunitas Muslim Amerika pun semakin menggema. Murka alam dan kerugian besar di pemerintahan Trump. Setelah kebakaran yang melanda wilayah Amerika Serikat, serta angin tornado yang menghancurkan banyak kota di Amerika, telah menyebabkan kerugian yang sangat besar. Diprediksi, total kerugian yang dialami di pemerintahan Trump mencapai 10 kali lipat dari kehancuran Palestina akibat konflik yang berkepanjangan. Lebih dari 10.000 bangunan hancur, dan perekonomian Amerika ambruk. Dari berbagai kota-kota Amerika mengalami pukulan telak akibat murka alam menimpanya. Salah satunya, kebakaran besar yang melanda Residence of the Pacific Palisades. Kini, tercatat sebagai salah satu yang paling menghancurkan dalam sejarah di negeri Donald Trump. Dengan lebih dari 5.000 rumah dan bangunan hancur, hampir 40.000 orang terpaksa mengungsi. Kini, ketika si jago merah menghilang, penduduk yang selamat kembali untuk menghadapi kenyataan pahit yang menanti mereka. Bagi banyak warga, kebakaran ini membawa kejutan yang tak terbayangkan. Kami dulu berpikir daerah ini aman dari bencana alam. Kami tidak pernah dievakuasi sebelumnya. Tetapi sekarang, tidak ada yang tersisa. Menghadapi kehilangan yang luar biasa, tetapi mereka masih memiliki satu sama lain. Kini, perjuangan mereka dimulai, membangun kembali dari abu dengan harapan yang tak padam. Di balik bencana yang terjadi, banyak warga mulai mempertanyakan keyakinan mereka dan mencari makna baru dalam hidup. Fenomena ini memicu gelombang mualaf, terutama bagi warga yang terdampak. Banyak warga Los Angeles yang sebelumnya memiliki pandangan negatif terhadap Islam, kini mulai tertarik untuk mempelajari ajaran agama ini. Mereka mulai mengunjungi masjid dan mengikuti kajian Islam untuk memahami lebih dalam. Jumlah mualaf meningkat tajam. Dengan populasi Muslim di Los Angeles kini mencapai lebih dari 500.000 jiwa, melonjak dari hanya 157.000. Hadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah. Bahkan, komunitas Muslim di Los Angeles semakin aktif dalam berbagai aksi sosial, menggalang dana besar untuk membantu korban kebakaran, serta membangun masjid-masjid dan mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan semangat yang tak tergoyahkan. Bahkan Donald Trump mendapat kritik dari komunitas Muslim yang ada di Amerika karena masih menentang kemerdekaan Palestina dan memiliki ambisi menguasai jalur Gaza. Pernyataannya tentang pemindahan paksa warga Gaza ke lokasi lain menambah kontroversi terhadap kebijakannya. I am American, but I stand with Palestine. Dengan meningkatnya populasi Muslim di Amerika, terutama di kota-kota besar seperti Los Angeles, tren ini kemungkinan akan terus berlanjut. Islam bukan lagi sekadar minoritas yang dipandang sebelah mata, tetapi telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Amerika. Masjid-masjid baru pun terus bermunculan.
Bahkan Indonesia turut serta dengan hadirnya Masjid At-Thohir di Los Angeles yang didambakan rakyat Trump yang memeluk agama Islam. Hadirnya Masjid At-Thohir yang didirikan oleh Erick Thohir, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri di Indonesia, berdiri megah di Los Angeles, bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga simbol kuat keberagaman, toleransi, dan kiprah Muslim Indonesia di kancah dunia. Masjid At-Thohir juga berperan penting dalam memperkuat perkembangan Islam di negeri Paman Sam, bahkan di tengah dinamika sosial dan politik ala Donald Trump. Gelombang hidayah sedang menyapu Amerika Serikat, dari New York hingga Los Angeles, dari Chicago hingga Houston. Masjid-masjid dan pusat keislaman melaporkan lonjakan luar biasa dalam jumlah mualaf. Salah satu kisah yang menggugah adalah perjalanan Jensen Chartur, warga asli Amerika. Pria yang dulunya hidup dalam kemewahan harus menghadapi kenyataan pahit. Ketika rumah megahnya dilalap si jago merah, dalam kepedihan dan keterpurukan, ia mencari makna baru dalam hidup. Saya telah memiliki segalanya secara materi, tapi hati saya tetap kosong. Kebakaran itu mengajarkan saya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dunia ini, ungkapnya. Dalam pencarian jawaban atas gejolak batinnya, ia akhirnya menemukan Islam. Dan Jensen bukan satu-satunya. Di era yang penuh ketidakpastian ini, semakin banyak orang yang mendapati Islam sebagai fase ketenangan. Mereka yang lelah dengan tekanan hidup, pencarian identitas, dan kekosongan spiritual menemukan jawaban dalam kalimat syahadat. Menurut laporan dari berbagai lembaga Islam di Amerika, peningkatan jumlah mualaf dalam beberapa tahun terakhir sangat signifikan. Masjid-masjid menyaksikan antrean orang yang ingin mengenal lebih dalam tentang ajaran Islam. Kelas-kelas bimbingan mualaf semakin dipadati peserta yang haus akan ilmu. Faktor pendorongnya pun beragam. Sebagian besar dari mereka mengaku tersentuh oleh ajaran Islam yang sederhana namun begitu mendalam. Keseimbangan antara dunia dan akhirat, kedamaian dalam sholat, serta solidaritas dalam komunitas Muslim menjadi magnet yang kuat. Bahkan, tak sedikit yang mengaku mendapatkan hidayah setelah melihat keindahan akhlak Muslim di sekitar mereka. Islam di negeri Donald Trump kini bukan lagi sekadar agama minoritas, melainkan sebuah fenomena spiritual yang terus berkembang. Setelah berbagai murka alam menerpa negeri Donald Trump, akibat hukum yang tak ditegakkan dengan adil, gelombang hidayah pun semakin deras. Jumlah mualaf di negeri itu meroket, seolah alam sendiri menuntun manusia menuju cahaya Islam. Di tengah fenomena ini, Trump justru tetap keras kepala, menentang kemerdekaan Palestina, berambisi menguasai jalur Gaza, dan bahkan menggagas pemindahan paksa warganya. Kritik dari komunitas Muslim Amerika pun semakin menggema, menandakan kebangkitan kesadaran di tengah kezaliman. Karena keadilan tak boleh mati. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Bebaskan Palestina. Hapuskan air mata duka. Bersatu kita lawan derita. Demi dunia yang penuh cinta. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Bebaskan Palestina. Hapuskan air mata duka. Bersatu kita lawan derita. Demi dunia yang penuh cinta. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Di tanah suci, tangis menggema, anak-anak menangis, langit pun luka. Di balik tembok, mimpi terkubur, tapi harapan tak akan luntur. Free, free Palestine, free, free Palestine. Dengarlah suara